Baik, selamat datang di perkuliahan RPL ya, Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi untuk mata kuliah pengampu Rekayasa Perangkat Lunak dan mata kuliah APPL ya nantinya itu adalah dengan saya ya. Nah, RPL di mata kuliah ini sebenarnya ada reguler paginya juga ya, 5 kelas. Dan memang pengampu RPL dan APPL itu memang kebanyakan saya gitu ya. Baik untuk reguler pagi ataupun untuk reguler sore. Nah, untuk reguler pagi sendiri dan sore itu digabung ya. Jadi kita ada 6 kelas, di mana untuk RPL sendiri saya menghandle 3 kelas gitu ya. Jadi ada Bu Puspita itu menghandle 2 kelas, kemudian ada Pak Yulison itu 1 kelas gitu ya. Nah, untuk RPL jadi ada 6. Saya handle 2 kelas reguler sore, 1 kelas reguler sore dan 2 kelas reguler pagi. Nah, untuk RPL sendiri akan kita laksanakan selama 4 SKS ya per minggu, yang dibagi menjadi dua. Nah, pertemuan adalah di hari ini dan di hari Rabu ya, kalau saya nggak salah ya, atau di hari Kamis gitu ya. Dan kita akan tetap melaksanakan perkuliahan ini secara online ya, jadi masih dilaksanakan secara online. Nah, materi dari RPL ini sendiri sebenarnya kebanyakan teori ya. Jadi ini mata kuliah yang kalau di jurusan informatika ya di kampus manapun ini merupakan mata kuliah wajib ya, mata kuliah dasar tapi mata kuliah wajib. Nah, jadi ada sekitar 28 pertemuan gitu ya, karena 1 minggu 2 kali ya. Biasanya 1 minggu sekali dan total 14 pertemuan perkuliahan. Tapi karena kita terbagi menjadi 4 SKS ya, jadi kita seminggu 2 kali ya. Total pertemuan kita adalah 28 pertemuan. Di mana dari 28 ini biasanya yang efektif itu antara 20 sampai 24 ya. Karena di sela-selanya itu akan ada kuis gitu ya. Harapan saya kuis dikerjakan gitu ya. Jadi kalau kuis dikerjakan atau tugas dikerjakan minimal saya waktu ngasih nilai itu ada bukti ya pengerjaan kuis atau pengerjaan tugas ya. Jadi jangan kosong banget ya. Kalau kosong banget itu agak sulit juga saya untuk apa asesmennya ya kalau kosong banget ya. Karena tidak ada yang menjadi bukti bahwa teman-teman itu menjalankan aktivitas gitu ya. Nah, itu yang agak khawatir. Jadi, seperti yang pemrograman objek kemarin ya, ada beberapa yang tugas besarnya nggak ngumpul gitu ya. Nah, itu saya sulit untuk memberikan penilaian ya, karena ya bukti pengumpulan tugasnya nggak ada ya. Ada juga mungkin Mas Aristo sama Mbak Dea ya, tapi ya kurang tepat sih tugasnya gitu. Ya, tapi ya udahlah gitu ya. Ya, jadi saya rubah komposisi nilainya sehingga yang kemarin itu PO1 ya, yang Java itu nilai tugasnya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi nilai tugasnya saya ubah presentasinya untuk kehadiran yang tadinya 10% ya, saya ganti 20%. Untuk saya juga ganti komposisi nilai dari UTS dan UAS yang paling besar gitu ya. Sehingga tetap memenuhi nilainya. Ya walaupun udah diotak-atik juga nilainya segitu gitu. Kecuali memang ya ada ngerjain tugas gitu ya sehingga bisa saya assessment ya, atau mengerjakan kuis sehingga bisa di assessment dan itu jadi memudahkan saya juga ya dalam memberikan nilai ya. Saya rasa untuk pengerjaan tugas itu fleksibel ya. Bisa saya tungguin sampai beres gitu ya. Ya mudah-mudahan di eh, mata kuliah RPL ini ya teman-teman bisa mengerjakan tugas dan kuis ya. Tapi nanti waktunya panjang ya, tenang aja, tidak seperti reguler pagi ya yang waktunya paling cuma 2 hari ya. Untuk reguler sore itu mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu ya dalam pengerjaan tugasnya. Asal nggak lupa aja gitu ya. Terlalu lama takutnya gitu ya. Nah, teman-teman kalau bekerja bisa mungkin dikerjakan di hari Sabtu gitu ya atau di hari Minggu ya. Itu untuk detail tugas seperti biasa di-share di e-learning ya. Atau bisa mungkin teman-teman bertanya di grup WhatsApp gitu ya, Pak, apakah ada tugas gitu ya? Takutnya lupa gitu ya. Nanti akan saya respon gitu ya. Nah, untuk RPL sendiri ini kita
punya dua kuis dan dua tugas ya, kurang lebih ya. Jadi ada satu kuis dan satu tugas sebelum UTS ya. Lalu ada satu kuis dan satu tugas setelah UTS ya atau pas masa UAS. Mungkin untuk slide ini saya share aja. Jadi untuk reguler pagi sama reguler sore mungkin materinya karena ini teori ya. Jadi tidak akan banyak perbedaan ya dibandingkan dengan yang PO kemarin ya. Kalau PO kemarin ada beberapa yang saya bikin slide-nya khusus gitu ya untuk reguler sore karena materinya terlalu padat ya kalau yang reguler pagi. Ya seperti yang Java kemarin ada masalah inheritance ya, itu sebenarnya ada banyak teorinya ya. Cuman yang saya sampaikan tuh hanya inheritance yang best practice aja yang biasa kita pakai dalam pemrograman gitu ya. Nah, jadi ini karena sama ya teorinya, maka dengan regular pagi jadi saya samakan saja slide-nya. Karena ini teori ya, jadi mungkin tidak perlu melakukan apa praktek ya seperti coding dan yang lainnya ya, hanya ya pemahaman teori yang memang wajib didapatkan ya untuk mahasiswa yang bekerja di atau yang apa kuliah ya di informatika dimanapun informatikanya gitu ya. Yang bekerja pun mungkin membutuhkan beberapa teori juga dari mata kuliah ini karena ini yang menjadi dasar dari rekayasa perangkat lunak ya atau dasar dari perangkat lunak yang biasanya dibuat oleh mahasiswa informatika. Oke, nah seperti biasa kita punya tujuan ya. Jadi apabila teman-teman sudah belajar untuk mata kuliah RPL ini, harapan kami sebagai dosen itu teman-teman bisa mengetahui dan memahami tentang perangkat lunak ya secara menyeluruh. Jadi yang akan kita bahas itu mulai dari apa itu perangkat lunak gitu ya, sampai dengan seperti apa perangkat lunak itu akan berevolusi dan seperti apa langkah-langkahnya gitu ya. Jadi mulai dari prinsip, definisi, sifat perangkat lunak, domain, dan lain-lain ya, sampai evolusi perangkat lunak akan kita bahas. Jadi ini intinya seperti bedah buku aja gitu ya. Jadi ada buku yang kita akan pakai gitu ya, di mana buku itu nanti biasanya memang digunakan ya, standarnya memang standar global ya. Jadi informatika di kampus manapun ya, baik dalam maupun luar negeri, biasanya memang menggunakan buku itu untuk diajarkan ya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak gitu ya. Memang seperti itu yang kita pakai di dalam circle kita ya dalam informatika ini. Nah, tapi memang kebanyakan teori ya. Jadi yang saya harapkan tuh bukan dihafal ya teorinya, tapi memang dipahami aja gitu ya. Walaupun memang teorinya banyak ya, banyak ada teori yang skala makro, yang teori umum gitu ya. Ada juga yang teori secara mikro, yang teorinya khusus, tapi setidaknya secara garis besar ya teman-teman paham apa itu perangkat lunak ya, apa itu rekayasa perangkat lunak, ya apa itu proses-proses dalam perangkat lunak dan seterusnya gitu ya. Minimal teman-teman paham yang kemudian teori ini bisa teman-teman gunakan dalam pekerjaan di bidang informatika ya. Tapi kalau pekerjaannya masih belum di bidang informatika ya mungkin agak sulit juga ya diterapkan gitu ya. Tapi ya harapannya bisa digunakan di dalam pekerjaan nyata ya di bidang informatika. Lalu tujuan yang kedua, harapan kami sebagai dosen itu teman-teman bisa memahami fungsi perangkat lunak dalam kehidupan modern gitu ya. Jadi lebih ke software engineering gitu ya. Ke rekayasa perangkat lunak, lebih ke arah membuat perangkat lunak ya, mengatur proyek perangkat lunak dan seterusnya. Tapi ini by teori ya, untuk prakteknya mungkin di mata kuliah lain itu dijelaskan secara detail ya. Misalnya di bagian coding itu kan ada pemrograman objek ya, ada pemrograman PHP dan pemrograman yang lain yang teman-teman akan dapatkan selama kuliah di Informatika Unjani. Nah, karena mata kuliah RPL ini adalah mata kuliah utama gitu ya. Jadi nanti ada sub dari mata kuliah ini yang memang diturunkan sebagai mata kuliah nantinya, di mana nanti pembahasannya akan menjadi lebih detail ya daripada yang diajarkan di mata kuliah ini.
Jadi ini adalah RPL mata kuliahnya 4 SKS, tapi nanti sub mata kuliahnya itu bisa lebih dari 20 SKS ya. Jadi ada mata kuliah desain sendiri, kayak APPL ya. Nanti kan KPPL-nya sama saya juga ya. Nah, PPL itu sebenarnya bagian dari RPL. Nanti ada pemodelan perangkat lunak itu juga bagian dari RPL. Ada jaminan kualitas perangkat lunak itu juga sama ya. Software Quality Assurance itu bagian dari RPL juga. Ada implementasi dan pengujian itu bagian RPL juga, dan ada banyak lagi ya perkuliahan yang sebenarnya dia tuh bagian dari RPL, tapi dia lebih ke teknis ya, lebih ke teknikal. Kalau RPL yang kita bahas ini lebih ke teorinya dulu ya, jadi diperkenalkan teorinya dulu. Setelah teman-teman paham teori dari rekayasa perangkat lunak, baru nanti secara teknis ya itu diajarkan di mata kuliah tingkat lanjut gitu ya. Nah, yang ketiga harapannya adalah dapat teman-teman ketika ada tugas membuat perangkat lunak atau suatu saat mendapatkan project ya dalam development perangkat lunak, teman-teman bisa membuat perangkat lunak yang layak ya, yang layak dan bisa digunakan dalam dunia nyata ya, dalam organisasi gitu ya. Dan perangkat lunak yang teman-teman ciptakan itu bisa bernilai harganya ya, yang harganya sesuai ya dengan kemampuan dari teman-teman sekalian. Nah, itu adalah tujuan dari mata kuliah RPL ya. Memang mata kuliah ini karena teori yang lebih sulit itu dalam memahami ya. Dan kalau misalnya kita tidak cukup dalam membaca, nah itu biasanya kita sulit ya dalam memahami biasanya. Dan kendala lainnya itu adalah bukunya bahasa Inggris itu. Jadi mungkin dibutuhkan pemahaman bahasa Inggris ya apabila ingin membaca langsung, atau ya bisa ditranslate dulu ya menggunakan AI ya, ada translator, atau menggunakan ya Google Translator juga bisa ya untuk bisa memahami isi dari buku itu ya. Nah, itu adalah tujuan mata kuliah dari RPL. Nah, kemudian berikutnya adalah aturan perkuliahan. Ini sama seperti aturan perkuliahan reguler sore yang lain ya. Kalau yang tertulis di slide ini adalah aturan perkuliahan untuk reguler pagi ya sebenarnya. Tapi untuk reguler sore eh, masih banyak ya yang bisa ditoleransi. Misalnya seperti keterlambatan kehadiran itu masih bisa ditoleransi karena sebagian dari teman-teman mungkin masih bekerja gitu ya, ataupun setelah bekerja pulang ke rumah gitu ya ternyata agak kelelahan ya, ketiduran, itu nggak masalah gitu ya, karena kita akan banyak menggunakan rekaman ya dalam perkuliahan kita nantinya ya. Walaupun nanti secara live langsung seperti ini, itu tetap akan direkam ya, agar teman-teman masih bisa menyaksikan perkuliahan kita di minggu ini gitu ya. Nanti bisa teman-teman tonton lagi di waktu senggang ya. Jadi kalau reguler sore itu kita nggak akan lama ya. Efektif waktu record pun cuman paling lama 1 jam gitu ya. Kalau kita lagi live ini juga kita ya, walaupun kita 2 SKS yang biasanya 1 SKS itu 50 menit ya. Nah, dan 2 SKS itu 100 menit, karena teman-teman reguler sore maka bisa ditoleransi mungkin kita bahas intinya aja gitu ya. Sehingga rekaman atau live yang kita laksanakan tuh ya bisa jadi 1/2 jam ya, 1/2 jam lebih lah gitu ya, atau 1 jam kurang gitu ya. Fleksibel lah ya kalau misalnya pakai recording ya, jadi bisa disaksikan saat weekend ya. Tapi memang menyaksikan konten kuliah ya dengan konten hiburan yang lain mungkin beda ya feelingnya ya. Kalau konten hiburan bisa dinikmati langsung gitu ya tanpa kita harus berpikir banyak. Tapi kalau konten perkuliahan ya, konten edukasi ini mungkin kita harus santai, tapi santainya juga serius gitu ya. Karena beberapa materi yang disampaikan itu ya harus kita mikir juga sedikit gitu ya. Lalu berpakaian mah nyantai aja ya yang reguler sore. Kalau misalnya bisa open Zoom, boleh open gitu ya. Kalau pun nanti tidak bisa open karena bekerja, itu ya boleh, silahkan, nggak masalah gitu ya. Tapi tetap nanti akan ada rekaman ya. Nanti akan tetap di-share di grup agar bisa disaksikan lagi. Lalu untuk toleransi ketidakhadiran, karena kita via recording ya kebanyakan, dan live pun ada recordingnya, asalkan teman-teman menonton recording itu maka kehadiran ini langsung saya nilai aja gitu ya.
Jadi antara 10 sampai 20% kehadiran. Kehadiran tuh nggak bisa jadi 30% karena agak melanggar juga di aplikasinya. Pas saya isi kehadiran poinnya penuh 30 misalnya, itu nggak bisa di aplikasi ya. Karena memang aplikasi yang kita pakai itu disesuaikan dengan aturan Unjani ya, di mana absensi itu maksimal banget yang bisa diberikan itu adalah di 20% ya maksimal. Untuk UTS itu minimal 25, maksimal 40, UTS dan UAS ya. Kalau tugas itu minimal 10, maksimal bisa di 40 gitu ya. Itu yang bisa dikonfigurasi sama dosen ya, diotak-atik sama dosen. Nggak bisa dosen ngasih misalnya presensi itu 100% itu nggak bisa ya dari aplikasinya, itu nggak bisa gitu ya. Atau untuk tugas, tugas itu 60% misalnya presentasinya. Nah, itu juga nggak bisa ya dari aplikasinya. Jadi itu yang bisa diberikan gitu ya. Lalu pertemuannya ya kita full online ya, karena reguler sore. Dan kemudian aturan yang lainnya kita bisa sesuaikan dengan pedoman panduan ya, Unjani, paduan perkuliahan ya, tahun 2023 ya. Jadi untuk beberapa aturan administrasi di reguler sore masih bisa ditoleransi ya. Tapi memang untuk apa pemberian nilai dan lain-lain itu mungkin memang nggak ketat juga sih sebenarnya. Tapi ya minimal kalau ada kuis dikerjain dulu gitu ya. Terus kalau ada tugas coba berusaha dikerjakan dulu sehingga kita para dosen itu memberikan nilai itu nggak bingung gitu ya. Kalau misalnya tugasnya nol banget nggak ngirim banget gitu ya. Nanti kalau Kak di audit kelas reguler sore informatika gimana? Mahasiswanya nggak ngirim tugas kok nilainya ada itu bingung juga gitu. Jadi minimal lah ya UTS ada kerjain ya. Tugas juga ngerjain ya. Walaupun memang toleransi keterlambatannya ya boleh seminggu 2 minggu ya. Pokoknya dikumpulin aja dulu gitu ya. Sebelum batas nilai batas pengumpulan nilai itu selesai, diharapkan tugas dan lain-lainnya juga bisa selesai gitu ya. Sehingga nanti kita minimal tertib administrasi ya. Kalau sekarang itu udah nggak bisa dirubah lagi nilainya ya karena sudah masuk ke semester baru. Jadi biasanya kapan dosen maksimal menutup, kapan dosen diminta ya maksimal nilai itu seminggu setelah UAS. Nah biasanya sistem itu akan nggak bisa diakses lagi ya bahkan oleh dosen sekalipun itu di seminggu setelahnya gitu ya. Itu nggak bisa di otak-atik lagi gitu ya sama dosen gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi untuk kuis dan tugas ya, kuisnya satu sebelum UTS, tugas juga satu sebelum UTS, dan satu lagi masing-masing ya setelah UTS. Nah, untuk nilai kita masih menggunakan standar yang ini karena standar ini juga sama ya. Di dalam aplikasinya standar nilai sudah disesuaikan otomatis dengan standar Unjani. Ya, maka kalau misalnya ingin mendapatkan nilai A ya tetap nilainya harus 80 ya. Dengan kombinasi-kombinasi nilai yang seperti ini kurang lebih gitu ya. Mungkin kalau di RPL saya coba terapkan dulu kombinasi nilai ini ya. Untuk kehadiran saya kombinasikan dulu 10% gitu ya. Kuis tugas 30%, UTS 30 dan UAS 30 gitu ya. Apabila nanti ya kita lihat nanti ya bagaimana finalisasi ya. Mungkin kehadiran bisa saya ubah lagi menjadi 20% ya tergantung nanti nilai mana dari nilai teman-teman tuh yang mayoritas paling tinggi ya. Yang mayoritasnya tinggi itu persentasenya mungkin saya akan naikkan gitu ya. Sehingga total komponen penilaian itu masih 100% ya. Dan komponen nilai itu tetap mengacu pada ini. Jadi dosen tidak boleh mengubah ya, nggak boleh mengubah standar nilai ya. Makanya agak susah juga misalnya ada yang nilainya 60 tapi nilainya A itu nggak bisa gitu ya. Kalau nilainya A itu ya pasti 80 sampai 100 gitu ya. Nah ini nggak bisa diapa-apain soalnya ya ini udah dari default aplikasinya emang konversi nilainya ya seperti itu gitu ya. Nah, ini komponen sementara ya. Kalau kehadiran saya anggap hadir semua tadi ya. Jadi otomatis 20% atau 10%-nya teman-teman sudah dapat gitu ya. Tinggal dicari nilai untuk kuis, UTS dan UAS-nya aja gitu ya. Nah, untuk UTS dan UAS serta kuis itu di mata kuliah ini akan kita laksanakan dengan Google Form ya, pilihan ganda karena ini soal teori. Jadi UTS-nya nanti sesuai jadwal ya yang diberikan oleh Prodi. Harapan saya teman-teman bisa standby dalam mengerjakan itu.
Nggak harus lama ya, sejam kurang lah gitu ya. Siapkan waktu untuk ngerjain UTS dan sejam kurang juga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan UAS ya. Nggak lama ya, 50 menit paling. Lalu untuk kuis dan tugas, untuk kuis biasanya online ya. Nanti untuk mata kuliah ini Google Form juga. Untuk tugas itu nanti ada beberapa dari buku yang saya minta teman-teman rangkum gitu ya. Dan presentasikan. Presentasinya menggunakan video aja gitu ya. Menggunakan video dari YouTube, lalu rangkum misalnya bab ke berapa gitu ya dari buku yang kita pakai sambil dipresentasiin itu aja gitu ya. Kalau presentasi karena cuma satu bab kayaknya nggak usah terlalu lama juga ya. Minimal banget itu di 20 menit itu kayaknya udah beres ya untuk presentasinya. Jadi kalau dihitung bikin bikin tugasnya ya paling 2 jam lah ya. Nah, atau kurang ya satu bab itu simple kok gitu ya. Ditambah dengan presentasi ya kayaknya 2 jam kurang itu bisa beres ya untuk tugas ya. Kalau untuk kuis sendiri ya paling nyediain waktu kayak sekarang ya karena kuisnya di jam kuliah itu sekitar 30 menit ya sampai 50 menit aja gitu ya untuk waktu ngerjain kuis. Jadi dikerjain ya, dikerjain. Biar nanti pas ngasih nilainya enak gitu ya, ada bukti rutinitas gitu ya atau aksi yang dilakukan dalam memasukkan nilai di komponen penilaian ini. Oke, nah ini adalah materi yang akan kita bahas ya dalam satu semester ini. Jadi materinya sebenarnya lumayan banyak ya, cuman ini adalah materi utamanya, di mana satu materi utama tuh bisa jadi pertemuannya lebih dari satu ya. Jadi pertama kita akan membahas tentang software ya, ini di, di hari Rabu nanti ya, di pertemuan kedua, ya membahas software dengan the nature of software. Jadi di sini akan kita bahas tentang definisi gitu ya, apa itu perangkat lunak, seperti apa nature-nya gitu ya. Nature itu artinya eh, apa sih namanya kondisi alamiah ya, ya misalnya kayak the nature of human, manusia itu pasti meninggal gitu ya, pasti mati, itu the nature of human ya. Terus manusia itu memerlukan makanan untuk bertahan hidup, nah itu the nature of human, dimana yang dinamakan dengan nature ini ya nggak bisa dilawan ya, kayak hukum alam lah gitu ya, hukum alam. Nah software juga ada hukum alamnya, nanti kita akan pelajari gitu ya apa saja the nature of software itu ya, atau hukum alam dari perangkat lunak itu. Lalu berikutnya ada materi software engineering, jadi ini juga akan ada definisi gitu ya. Lalu ada etika dan lain-lain ya terhadap software engineering dan pelakunya yaitu software engineer. Jadi materi kita itu tidak hanya menjelaskan teori dari hal-hal teknis yang akan dilakukan, tapi juga ada beberapa ethics ya atau etika dari software engineer tersebut. Kemudian ada materi software proses. Nah, dalam RPL itu ada 4 software proses ya. Ada linear, ada sequential, ada iteratif, dan evolutionary. Dan masing-masing akan kita bahas gitu ya. Ya, ini cukup diketahui ya secara garis besarnya aja. Nanti ada SDLC ya, Software Development Lifecycle. Ini diambil dari beberapa software proses yang di atas, dari 4 tadi ya dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Ada waterfall, ada spiral, dan lain-lain ya, yang tradisional. Kemudian akan kita bahas mulai software proses dari analisis, desain, implementasi sampai dengan pengujian ya, sampai dengan testing. Dan masing-masing itu akan ada di video satu pertemuan gitu ya. Agak banyak sih memang gitu ya, karena memang teori semua ya. Tapi yang saya harapkan tuh secara garis besar teman-teman bisa memahami itu gitu ya. Nggak perlu dipahami detail gitu ya. Karena dari teori itu yang dibutuhkan tuh pemahaman aja gitu ya, bukan dihafal gitu ya. Yang penting kita paham gitu ya. Lalu ada pendekatan modern, ada agile development dan Scrum. Ini juga nanti kita akan pelajari. Ini akan sedikit lebih kompleks daripada model yang di atas ya, tapi masih bisa lah gitu ya. Karena ini yang diambil cuma 2 contoh aja ya, dari banyaknya puluhan contoh ya kita pelajari 2 aja. Yang agak detail sedikit, nah, karena beberapa software developer itu sekarang sudah menggunakan Scrum gitu ya dalam pekerjaan mereka. Kemudian di sini adalah software engineering dokumen yang akan kita bahas tentang dokumen apa saja yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak ya. Mulai dari dokumen SRS nanti ada SDD, ada dokumen testing dan lain-lain. Nah, dari sini nanti akan UTS ya.
Nanti setelah UTS itu nanti kita bahas lagi teori tentang mengukur proses dan mengukur produk dari perangkat lunak. Misalnya kita bikin perangkat lunak nih, ini harganya berapa nih kira-kira gitu ya. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat ini gitu ya. Berapa orang programmer yang dibutuhkan dan lain-lain kita akan ukur itu gitu ya. Ngukurnya gampang gitu ya. Tidak ada hitungan matematik yang sulit lah ya. Cuman tambah kali kurang bagi biasa gitu ya untuk pengukuran ini gitu ya. Nggak ada rumus yang aneh-aneh lah ya, aman. Kemudian ada project management software, itu kita akan mempelajari bagaimana kita mengatur project software ya. Misalnya kita diberikan waktu 3 bulan untuk membangun suatu perangkat lunak, yaitu perangkat lunak reservasi restoran misalnya. Nah, kita memanage itu nanti ya, misalnya hari pertama, minggu pertama apa dulu yang dikerjain gitu ya. Minggu kedua apa dulu yang dikerjain dan seterusnya gitu ya. Kita akan lihat seperti apa orang-orang yang sudah menjadi software developer sebelum kita gitu ya melakukan project management software ini. Itu dari teori yang akan kita bahas dan praktisnya nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain gitu ya. Kemudian ada software maintenance and re-engineering. Ini terkait dengan maintenance software ya secara teori ada langkah-langkah apa yang dibutuhkan ketika software itu harus kita perbaiki gitu ya. Kemudian jenis-jenis perbaikan itu apa aja, terus langkah-langkah dalam memperbaiki software itu ngapain ya. Jadi lebih ke teori itu gitu ya. Nanti secara praktisnya ada di mata kuliah lain yang nanti akan diberikan software, nanti suruh biasanya diminta dicari ini bugnya apa gitu ya, apa errornya dan lain-lain. Ya mirip lah dengan apa tugas atau kuis ya waktu kita pemrograman objek satu ya, yang saya share ini programnya, programnya error, diperbaiki gitu ya sampai jalan. Nah kira-kira gitu. Kemudian ada software evolution ya. Jadi evolusi software itu seperti apa gitu ya. Ada versi satu ya, versi 2 versi 3 dan seterusnya nanti. Lalu berikutnya adalah software quality. Jadi ini adalah software quality assurance ya. Jaminan kualitas perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu adalah produk di mana setiap produk yang akan masuk ke fase production atau yang akan dipakai itu pasti akan ada assessment quality-nya dulu gitu ya. Nah, apa saja kualitas yang dinilai, poin-poin kualitasnya apa dan seterusnya itu nanti akan kita pelajari di sini gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah human aspect for software engineering. Nanti kita akan belajar tentang aspek dari people-nya atau dari manusianya. Sebagai seorang engineering, etika kita apa sih, gitu ya? Lalu skill yang kita butuhkan itu apa dan lain-lain, gitu ya. Nah ini ada dari buku semua ya yang kita akan pakai, gitu ya. Nah kalau ada pun materi yang lain akan saya tambahkan, tapi sepertinya ini udah cukup, gitu ya. Ini kalau nggak salah total dari sini tuh sekitar 20 sampai 24 pertemuan ya kita membahas dari pertama sampai terakhir. Ya, kira-kira nanti ini akan ada beberapa materi ya, kayak ini satu, ini dua ya, ini satu, ini tiga, ini empat gitu ya. Ini satu, ini dua, ini satu gitu ya. Nah, itu nanti akan ada beberapa gitu ya. Sehingga nanti 20 sampai 24 pertemuan kita isinya adalah tentang ini semua gitu ya. Nah, lalu ini adalah buku yang digunakan ya. Jadi, seperti yang saya mention tadi ya, bahwa untuk RPL sendiri saya menggunakan buku dari standar global ya, di mana setiap universitas yang ada jurusan informatikanya atau jurusan komputernya ketika menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak ini adalah referensi yang kita pakai ya. Jadi dari informatika Oxford misalnya atau dari Malaysia University gitu ya itu menggunakan referensi yang sama dengan kita gitu ya. Jadi referensinya ya kalau perkuliahan ya memang dia punya standar gitu ya dan standar yang dikeluarkan oleh kementerian kita biasanya tetap mengacu pada standar dunia gitu ya. Jadi buku yang dipakai pun buku bahasa Inggris gitu ya, bukunya global gitu ya. Nah ini nanti akan saya share juga buku ini di Google Drive ya. Mungkin linknya akan saya taruh di grup. Silakan bagi teman-teman yang mungkin berminat gitu ya untuk memperdalam teori dari rekayasa perangkat lunak ini ya bisa untuk membaca buku ini gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya mungkin pertemuan kita yang pertama. Namun sebelum ditutup pertemuan ini biasanya sih ya ini kalau di reguler pagi sih gitu ya. Saya tidak tahu apakah untuk teman-teman juga berminat gitu ya. Jadi ini saya share sedikit tentang ini gitu ya bentar.
Nah, gini ya. Ntar saya share dulu. Ntar, ntar. Share. Nah, nah, kalau di reguler pagi, biasanya saya suka ya memancing gitu ya. Bagi teman-teman yang misalnya ingin berkarir di jalur development ya atau di informatika, saya biasanya dalam project ya atau dalam ya pengetahuan lah ya, karena teman-teman saya juga banyak kerja di IT, saya juga pernah merekrut orang di IT gitu ya. Biasanya saya menggunakan referensi ini gitu ya. Ada Kelly Salary Guide ya, jadi ada Salary Guide ini tahun 2024 gitu ya. Yang biasanya yang atau bisa jadi ya teman-teman kan sekarang lagi kerja ya. Siapa tahu udah lulus switch karir gitu ya. Switch karir di bidang IT. Nah, biasanya di RPL ini saya kasih tahu di berkarir di bidang IT itu benefitnya lumayan gitu ya. Nah, tapi misalnya wawancara nih atau disuruh nego gaji, seperti apa sih standar gajinya gitu ya, dan seperti apa sih di Indonesia ini? Ini kita buka yang Indonesia aja ya, kalau buka di negara lain mungkin lebih gede. Jadi kita buka yang di Indonesia aja, dan ini biasanya valid ya. Beberapa teman saya yang HRD ya di bidang IT itu mengacu pada ini ya untuk salary standar ya. Nah, kalau di Karel apa si Persol Kelly eh, salary guide ini ada banyak nih ya pekerjaan, nggak semua IT ya. Jadi ada banking finance gitu ya, ada customer goods and service, ada engineering, ada high tech, ada life science, native Japanese gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau di informatika tuh biasanya identik ke high tech ya, ke high tech di sini. Nah, untuk download ini sebenarnya gampang, tinggal teman-teman googling aja ya. Nah, Kelly Salary Guide 2024 PDF gitu ya, di Google nanti akan diarahkan langsung di situsnya gitu ya. Nah, kita langsung ke high tech aja di sini ya. Nah, ini high tech ya. Untuk bidang information technology ya, ini di informatika ya, sesuai dengan bidang kita. Di sini yang paling mungkin ada teman-teman yang bekerja di salah satu bidang ini ya. Cuman yang paling umum aja saya tampilkan di sini, misalnya seperti ini ya, API developer. Jadi mendeveloper application programming interface, dan biasanya nanti dipelajari di sini ya, menggunakan API, JSON dan lain-lain. Itu untuk pengalaman 3 tahun, gajinya minimal 8 juta ya, maksimal 15 gitu ya untuk salary-nya gitu ya. Tapi ini ada experience year sama ada qualification ya. Ini minimal S1 gitu ya. Ini S1 gitu ya. Ini untuk di Indonesia nih gitu ya. Terus yang familiar lagi mungkin ada di eh mana ya? Nih ada di full stack developer gitu ya. Untuk pengalaman 5 tahun, minimal experience ya itu bisa gajinya antara 12 sampai 16 juta. Tapi 5 tahun dulu ya experience-nya ya. Mungkin untuk awal-awal nanti ada di IT support ya di sini, atau ada di Java developer nih ya. IT support itu pengalamannya 1 tahun aja itu gajinya bisa 5 juta sampai 7 juta. Atau ada di sini Java developer ya, yang pengalamannya 1 sampai 5 tahun, itu gajinya bisa di 12 sampai 28 juta ya. Tapi kalau lebih besar lagi pengalamannya sampai 10 tahun mungkin bisa di 30 sampai 40. Dan beberapa sudah saya validasi untuk teman-teman saya ya. Kan saya menjadi dosen sudah 10 tahun. Teman-teman saya berarti berkarir di dunia IT setidaknya 10 tahun lebih gitu ya. Nah, saya pernah cross check dengan berapa sih salary lu di bidang ini. Lu kerjaannya apa ya? Kira-kira nggak akan masih di range ini ya, di range antara minimal sama maksimal gitu ya. Tidak lebih kurang ya, tidak juga lebih besar ya. Ada di range itulah ya. Kayak teman saya di Tokopedia aja dia menjadi senior apa? Senior manager ya di bidang IT. Salary-nya udah nyampe ke 50 ya sampai 55 juta gitu ya per bulan. Dengan experience-nya dia 15 tahun gitu ya. Kalau teman-teman sekarang umurnya 23 ya tambah 15 masih muda lah ya, masih 30-an lah ya gitu ya. Masih aman lah ya. Asal memang karirnya memang di bidang ini gitu ya. Enggak switch ya, enggak switch kemana-mana lagi gitu ya. Terus ada junior programmer ini yang paling umum nih ya. Ada S1
dengan experience cuma 1 tahun saja, gaji per bulannya bisa 6 juta sampai 8 juta gitu ya. Kalau saya sih, kalau teman-teman yang memang sedang bekerja ya, saran saya coba ambil pekerjaan di bidang IT mulai dari sekarang gitu ya, untuk mendapatkan experience. Kalau reguler pagi biasanya saya suruh untuk intern ya, coba intern ke perusahaan IT, walaupun gajinya kecil gitu ya, tapi experience-nya dapat, kuliah sambil kerja, setidaknya pas sudah lulus minimal jadi junior programmer yang bisa negosiasi gaji antara 6 sampai 8 gitu ya. Terus ada macam-macam di sini, ada PHP Tech Lead, tapi ini udah tech lead-nya ya, udah senior programmer ya, pengalaman 5 tahun, 15 sampai 20 minimal salary. Sudah ini ada React Native ya. Kalau teman-teman sukanya ngedevelop mobile ya, mobile application. Karena memang laku banget ya React Native ini. Jadi experience 1 sampai 2 tahun pun gajinya gede ya, antara 10 sampai 11 ya. Memang nggak di setiap perusahaan ya, tapi kalau teman-teman beruntung dapat perusahaan yang bonafit ya, yang memang menghargai karyawan dengan layak, memang gajinya segini gitu ya, untuk pengalaman segini gitu ya. Karena mahasiswa saya juga yang saya bimbing ya, TA, ada yang jadi React Native developer gajinya sekitaran 9 gitu ya, baru padahal experience-nya nggak ada, belum ya, belum ada experience. Nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Mungkin sekarang udah nyampe lah ya kayaknya, tapi saya belum kontak lagi gitu ya. Nah, ini terus ada lagi nih ya, information teknologi, ada .NET developer, ini ada full stack senior ya. Memang dia minimal SMA ya. Kalau full stack tuh SMA bisa gitu ya ngelamar ya. Di Indonesia gaji minimalnya 10, maksimal 25 dengan experience minimal 5 tahun. Nah, ini senior developer PHP 5 tahun pengalaman 15 sampai 20. Jadi kalau teman-teman suka coding ya, coding web menggunakan bahasa PHP, ya bisa mendapatkan salary segini kira-kira ya setelah lulus tambah 5 tahun gitu ya. Tapi memang karirnya harus di PHP developer ya kebanyakan ya. Jadi misalnya teman-teman udah 5 tahun, terus teman-teman pindah ke company yang lebih bonafit ya. Di situ kita bisa nego ya dengan experience yang ada gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman, nah, kalau orang IT itu memang pindah-pindah ya, pindah-pindah ya. Jarang yang menetap di satu tempat kecuali tempatnya itu memang bonafit ya dari awal ya. Memang perusahaan gede ya kayak Tokopedia, Traveloka dan yang lain-lain lah ya. Tapi kalau misalnya awal mulai karirnya dari software house yang biasa aja ya, nah biasanya ngejar pengalaman dulu gitu ya. Nanti sambil ngerjain project, sambil apply juga ke perusahaan lain dengan pengalamannya itu gitu ya. Nah, itu strateginya biasa di IT gitu ya. Jadi kalau di IT itu sangat biasa sekali gitu ya. Terjadi ya. Pindah dari developer ini jadi developer itu. Nanti ujung-ujungnya karir tertingginya di mana? Di perusahaan yang udah stabil ya. Seperti teman saya karirnya udah di Tokopedia sekarang gitu ya. Tokopedia kan lumayan besar ya. Pernah IPO juga, startup juga gitu ya. Nah, kalau dulu itu dia dari apa developer kecil dulu naik-naik naik gitu ya. Terus ada teman juga yang ujung-ujungnya udah merantau kemana-mana, ujung-ujungnya di Datacom, ujung-ujungnya di development Indosat gitu ya. Jadi dia mendapatkan posisi itu tidak langsung ya, tapi memang dari experience dulu gitu ya. Ya bisa diatur lah itu ya. Memang seperti itu ya. Nah, untuk lebih umum software developer ini juga ada ya. Experience-nya 2 sampai 5, gajinya antara 10 sampai 18 gitu ya. Ya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini information teknologi. Kalau yang di bawahnya ini sudah yang telecommunication ya, udah elektro nih ya. Mungkin nggak relate ya dengan prodi kita ya. Jadi prodi kita paling ya sampai sini lah ya. Ada web developer juga nih yang umum tapi ya nggak harus PHP ya. Web developernya bisa pakai bahasa yang lain. Yang salary-nya juga bisa negotiable dengan range negotiable yang sangat tinggi juga ya di sini. Nah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Saya biasanya ini share di anak S1 gitu ya. Biar mereka itu apa kuliah itu nggak investasi bodoh. Jadi adalah yang bisa nanti proyeksi mereka ketika udah lulus tuh mau ngapain, karirnya mau apa gitu ya. Dengan beberapa standar salary. Memang standar itu tidak buat semua orang ya. Tapi buat memang yang bisa mengikuti aja gitu ya.
Kalau memang kita arahnya ke tech lead atau arahnya ke tech antusias gitu ya, yang kita memang seneng coding, seneng ngoprek dan lain-lain ya mungkin standar yang tadi bisa kita capai dengan benar gitu ya. Ya siapa tahu ya, habis lulus switch karir gitu ya. Habis lulus ternyata kayaknya IT menarik nih kita switch karir aja ya, boleh juga gitu ya. Karena ya kuliah di tahun 2025 dengan kuliah di tahun 2000 sekian itu beda cerita ya. Kalau sekarang itu mau ngapain juga bebas gitu ya, asal dapat duit. Ya, mungkin itu saja gitu ya. Sedikit sharing dari saya dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kuliah ini ya. Ya ingat tadi tugas kerjain gitu ya, kuis kerjain biar ya menilainya enak. Kalau mau memang diseriusin, memang butuh usaha ya, sambil kerja, sambil belajar lagi. Tapi ya kalau umur kita panjang itu worth it lah gitu ya, untuk dicapai nanti. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Selamat bekerja kembali ya. Selamat beristirahat juga bagi yang istirahat. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih ya. Ini Terima kasih, videonya Pak. rekamannya saya share di grup WhatsApp dulu ya nanti ya. Oke, Ya. saya close ya grupnya. Baik, Pak. Wassalamualaikum.